Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, alhamdulillah. Mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala telah menghidupkan kita pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan senantiasa Allah menambahkan nikmatnya kepada kita semuanya. Mari kita syukuri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada uswatul hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang menjadi panutan seluruh umat muslim di alam dunia ini. Mudah-mudahan termasuk jenengan sedaya nanti di yaumul kiamah mendapatkan syafaatnya. Amin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membacakan gambaran hisab pada hari kiamat. Allah berfirman dalam surat Yasin ayat 65, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma nakhtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup mulut mereka, tangan mereka akan berkata kepada kami, dan kaki mereka akan memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Surat Yasin ayat 65. Kemudian Allah juga berfirman dalam surat Al-Fussilat ayat 21, wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai' wa huwa khalaqakum awwala marratin wa ilayhi turja'un. Dan mereka berkata kepada kulit mereka, mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami? Kulit menjawab, yang menjadikan kami dapat berbicara adalah Allah, yang juga menjadikan segala sesuatu dapat berbicara, dan dialah yang menciptakan kamu yang pertama kali, dan hanya kepadanya kamu dikembalikan. Kemudian dari Anas radhiyallahu anhu berkata, suatu ketika kami pernah bersama Rasulullah SAW. Beliau tertawa dan bertanya, tahukah kalian apa yang membuatku tertawa? Kemudian ia berkata, kami menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Beliau bersabda, aku menertawakan percakapan seorang hamba dengan Rabb-nya. Ia berkata, wahai Rabb, bukankah engkau telah menghindarkanku dari kelaliman? Dia menjawab, ya. Ia berkata, sesungguhnya aku tidak mengizinkan jiwaku kecuali untuk menjadi saksi atas diriku sendiri. Beliau meneruskan, dia pun berkata, kalau begitu pada hari ini cukuplah jiwamu yang menjadi saksi atas dirimu. Quran surat Al-Isra ayat 16. Dan juga para malaikat yang mulia yang mencatat amalanmu menjadi para saksi. Beliau meneruskan, lalu dibungkamlah mulut dan dikatakan kepada anggota badannya, bicaralah. Maka anggota badannya pun mengungkap semua amal perbuatan yang dilakukannya. Beliau meneruskan, kemudian dilepaskanlah antara ia dan ucapannya, hingga ia berkata, celakalah kalian, bukankah aku dulu membelamu? Kemudian Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, dari Abdullah Umar bin radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah ketika orang beriman didekatkan lalu bagian sisi badannya diletakkan kemudian ditutup, Allah berfirman, apakah kamu mengenal dosamu yang begini dan begini? Apakah kamu mengenal dosamu yang begini? Orang beriman itu berkata, ya Rabbku. Hingga ketika sudah diakui dosa-dosanya dan dia melihat bahwa dirinya akan celaka, Allah berfirman, aku telah merahasiakannya bagimu di dunia dan aku mengampuninya buatmu hari ini. Maka orang beriman itu diberikan kitab catatan kebaikannya. Adapun orang kafir dan munafikin, Allah memanggil mereka di hadapan para makhluk. Kemudian Allah berfirman, orang-orang inilah yang telah berbohong terhadap roh mereka.
ingatlah laknat Allah ditimpakan kepada orang yang zalim. Hadis riwayat Bukhari. Bapak Ibu jamaah rahimahullah, ini ada beberapa tentang gambaran hari kiamat, juga merupakan hisab pada hari kiamat. Maka nanti di yaumul kiamah semua anggota badan kita termasuk kulit kita, rambut kita semuanya akan bisa berbicara dan menjadi saksi atas semua perbuatan kita. Maka Bapak Ibu jamaah rahimahullah, alangkah lebih baiknya jika kita senantiasa melakukan hal-hal yang baik, meskipun kita ini manusia dan tidak luput dari dosa. Maka ketika kita menutup aib saudara kita sendiri, ketika kita mengetahui aib saudara kita sendiri dan kita menutupnya di dunia, maka pasti Allah akan menutup aib kita di hadapan seluruh makhluk pada hari itu. Maka Bapak Ibu jamaah rahimahullah, mari kita senantiasa membiasakan diri untuk tidak membicarakan keburukan orang lain atau mengumbar atau mengadu-adukan keburukan orang lain. Bahkan diri kita sendiri adalah orang-orang yang berdosa juga, maka lebih baik kita menimbang amal kita sendiri daripada amal orang lain. Insyaallah di yaumul kiamah nanti Allah juga akan menutup semua dosa-dosa kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.